hibah dalam bentuk uang atau emas, dia boleh membayar dalam bentuk buku. Saking cintanya umat Islam kepada ilmu, kepada Iqra. Makanya saya sedih kalau anak muda Islam sekarang cuma main TikTok. Ya, karena kita bukan keturunan orang kayak gitu sebetulnya, orang Islam. Nah, yang terjadi pada saat itu pasukan Mongol itu masuk menginvasi Baghdad, tidak satu pun cendekiawan Islam dibiarkan hidup. Buku-buku dibuang di Sungai Efrat, di Sungai Tigris, sampai sungai-sungai itu hitam oleh tinta. Saya membaca atau melihat sebuah tayangan dari Malaysia menyitir kata-kata seorang Yahudi. Yahudi ini jujur, namanya Martin Kramer. Dia mengatakan gini, seandainya Baitul Hikmah, perpustakaan umat Islam itu masih eksis, maka revolusi industri itu niscaya akan dilakukan orang Timur Tengah 300 tahun sebelum Eropa melakukannya. Dan kalau hadiah Nobel itu diadakan tahun 1000 Masehi, maka isinya itu semua nama-nama Islam. Saking hebatnya nenek moyang kita dulu. Nah, pada saat itu pasukan Mongol itu sudah menjarah Aleppo. Sedangkan benteng terakhir umat Islam itu hanya ada di Mesir, namanya dinasti Mamluk. Nanti silakan dicek di sejarah. Dinasti Mamluk itu dinasti kecil, dinasti Abbasiyah itu dinasti besar. Ya, nah dinasti Mamluk ini dipimpin oleh seorang pemuda namanya Saifuddin Qutuz atau Saifuddin Muzaffar Qutuz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan yang mungkin tidak diberikan kepada orang lain untuk bisa ketemu dengan bulan Ramadan ini. Apalagi di fase COVID-19 mungkin ini euforia bagi beberapa jamaah karena 2 tahun kemarin nggak bisa sholat offline, sholatnya di rumah. Ini perlu kita syukuri. Alhamdulillah ya, pada tahun ini kita bisa berbondong-bondong kembali untuk meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini saya hanya ingin mengingatkan diri saya sendiri terutama dan para jemaah semuanya bahwa kita hidup ini singkat. Saya sering katakan dunia ini terlalu singkat untuk dibuat sambat. Karena Ramadan ini bulan kemenangan. Kalau kita melihat sejarah Perang Badar 2 Hijriah itu terjadi pada bulan Ramadan. Pada saat itu kita hanya berjumlah 313. Ada yang mengatakan 315. Tetapi yang paling kuat mengatakan jumlahnya pada saat itu hanya 313 pasukan. Harus mengalahkan kurang lebih 1000 pasukan. Jumlahnya kecil. Kalau bukan karena kekuatan ruqyah dan pertolongan Allah, kita pasti kalah. Yang kedua, Fathu Mekah 8 Hijriah. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Yang ketiga, peperangan Hittin atau Hattin ketika Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan pasukan atau kerajaan Salib di Yerusalem yang ada dalam film terkenal yang judulnya Kingdom of Heaven. Pada saat itu Salahuddin Al-Ayyubi bisa mengalahkan pasukan Salib itu di bulan Ramadan juga. Dan ada satu peperangan yang jarang diketahui banyak orang. Peperangan ini terjadi pada tanggal 25 Ramadan yang disebut dengan peperangan Ain Jalut.
Peperangan Ain Jalut itu latar belakangnya pada saat itu dunia ini mencekam karena invasi pasukan Mongol. Invasi pasukan Mongolia, keturunannya Genghis Khan dengan pasukan yang sangat bengis, jahat, penuh dengan teror, ya, luar biasa, masif. Dan pada saat itu kita punya kekuasaan yang luar biasa di kota Baghdad di bawah dinasti Abbasiyah. Sampai ada seorang ilmuwan dari Johns Hopkins University namanya Eamon Geren, dia mengatakan pada saat itu perpustakaan umat Islam namanya Baitul Hikmah itu kalau digabungkan ya jumlah bukunya itu sama dengan buku di Cambridge, Oxford, Harvard, Carnegie Mellon dan di MIT, 5 universitas besar dunia. Itu kalau digabungkan jadi satu, itu bukunya kira-kira koleksi umat Islam itu begitu. Karena pada saat itu negeri-negeri yang di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah kalau tidak mampu membayar jizyah, pajak kepada khalifah dalam bentuk uang atau emas, dia boleh membayar dalam bentuk buku. Saking cintanya umat Islam kepada ilmu, kepada iqra. Makanya saya sedih kalau anak muda Islam sekarang cuma main TikTok. Ya, karena kita bukan keturunan orang kayak gitu, sebetulnya orang Islam. Nah, yang terjadi pada saat itu pasukan Mongol itu masuk menginvasi Baghdad, tidak satu pun cendekiawan Islam dibiarkan hidup. Buku-buku dibuang di Sungai Efrat, di Sungai Tigris, sampai sungai-sungai itu hitam oleh tinta. Saya membaca atau melihat sebuah tayangan dari Malaysia menyitir kata-kata seorang Yahudi. Yahudi ini jujur, namanya Martin Kramer. Dia mengatakan gini, seandainya Baitul Hikmah, perpustakaan umat Islam itu masih eksis, maka revolusi industri itu niscaya akan dilakukan orang Timur Tengah 300 tahun sebelum Eropa melakukannya. Dan kalau hadiah Nobel itu diadakan tahun 1000 Masehi, maka isinya itu semua nama-nama Islam. Saking hebatnya nenek moyang kita dulu. Nah, pada saat itu pasukan Mongol itu sudah menjarah Aleppo. Sedangkan benteng terakhir umat Islam itu hanya ada di Mesir, namanya dinasti Mamluk. Nanti silakan dicek di sejarah. Dinasti Mamluk itu dinasti kecil, dinasti Abbasiyah itu dinasti besar. Ya, nah dinasti Mamluk ini dipimpin oleh seorang pemuda namanya Saifuddin Qutuz atau Saifuddin Muzaffar Qutuz. Yang kalau menurut perhitungan pasukannya itu terlalu sedikit untuk membendung pasukan Mongol. Tapi dengan gagah berani dia mengatakan, seandainya kita tidak berjuang hari ini, tidak ada lagi umat Islam di dunia ini. Dengan pakai takbir, dia perang dengan pasukan Mongol di Ain Jalut, dan itulah titik balik kekalahan pasukan Mongol. Kita bisa memukul mundur pasukan Mongol. Itu terjadi pada tanggal 25 Ramadan. Pertanyaannya, kenapa kok umat Islam sekarang itu sambat? Bangun pagi kan isu mana? Ya kan? Anak-anak muda sekarang kan lihat, dikit-dikit sambat, betul? Dikit-dikit luwe, dikit-dikit panas. Ngeluh. Coba kalau Pak Dirman itu ngeluh, nggak merdeka kita, betul nggak? Pak Karno, saya ini sakit, masa suruh perang? Tapi apa kata Pak Dirman di film itu, Pak? Waktu di Jogja, Pak Karno ngomong apa? Dirman, kamu itu sakit, ya kan? Sudah, kamu istirahat di sini sama saya. Apa jawaban Pak Dirman? Pak Karno, saya ini tentara. Bayangkan, saya ini tentara. Tugas saya tidak di kantor. Izinkan saya akan memimpin gerilya di Tanjung. Dan ngapunten, Pak Dirman itu bukan orang yang kayak akhirnya katanya. Pak Dirman itu kurus cungkring TBC, Guru Muhammadiyah, bukan pasukan perang, dia cuma kepanduan. Ya, tapi beliau maju ke depan demi kita ini.
satu sejarah yang nggak bisa dilupakan. Ini ada guru saya yang saya hormati, Pak Ahmad Dilan, guru sejarah ya. Silakan dicek nanti. Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus itu bertepatan dengan 9 Ramadan. Dan pada saat itu Bung Hatta cerita, saya, Pak Karno, Pak Ahmad Subarjo, saya Melik itu tidak sempat pulang. Kami sahur di rumah Laksamana Maeda dan saat itu tidak ada nasi, kata Bung Hatta. Kami cuma sahur nasi, roti, telur, sama sate. Ini motivasi buat orang Malang, Pak. Orang Blitar bisa jadi presiden, betul? Orang Solo udah 2 kali jadi presiden. Orang Jombang jadi presiden, betul? Pacitan presiden. Sebentar lagi ke Panjen, nah, asal tidak. Nah, pertanyaannya adalah kenapa umat Islam ini mundur sedangkan kita dulu dipenuhi dengan kemenangan? Satu aja yang saya ingin membahas karena waktunya sangat singkat. Ada seorang ulama Kalimantan namanya Syekh Muhammad Basuri Imam sekitar tahun 40 kan. Beliau itu mengalami kegundahan karena pada saat itu umat Islam banyak terpecah belah dan terjajah. Pada saat itu ya, termasuk Indonesia. Nah, Syekh Muhammad Basuri Imam itu menulis surat kepada Syekh Muhammad Rashid Ridho di Mesir. Beliau ahli tafsir, tafsirnya namanya Al-Manal. Ya, Syekh Rashid Ridho, Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani itu 3 orang yang mempengaruhi gerakan Muhammadiyah di Indonesia. Ya, Syekh Muhammad Rashid Ridho dikirim surat ke sana. Pertanyaannya cuma singkat. Limadza ta'akhkhara muslimuna wa limadza taqaddama ghairuhum? Kenapa umat Islam mundur dan umat selain Islam maju? Itu dikirim ke Syekh Muhammad Rashid Ridho. Beliau seorang ahli tafsir. Melihat pertanyaan ini, Syekh Rashid Ridho itu tidak dari menjawab. Ibarat dokter ini nggak bisa dijawab oleh dokter spesialis bedah. Yang bisa jawab orang yang spesialisasinya luas, nggak cuma ngerti bedah. Akhirnya dikirimlah pertanyaan ini kepada seorang ulama yang namanya Syekh Amir Syakif Arsalan. Beliau ini seorang ulama, dia seorang yang ngerti politik, ngerti ekonomi, pokoknya orangnya itu luar biasa wawasannya, mustaqbal fiqh, punya wawasan yang luas gitu. Sama Syekh Muhammad Syakif Arsalan, ini kehormatan buat saya. Dijawab sama beliau, jawabannya 1 kitab kecil. Dan saya ingat sekali saya pertama membaca buku itu fotokopian Ambonina Mogas. Ya, karena saya baru dapat buku aslinya terjemahan dari Pustaka Al-Kausar itu kira-kira lebih sebelum pandemi. Buku itu udah agak susah dicari. Sudah diterjemahkan berkali-kali tapi agak susah dicari. Judulnya Kenapa Umat Islam Mundur? Dan ternyata di mukadimahnya saja ini, itu pembahasannya panjang ya. Di mukadimahnya saja di awal Syekh Amir Syakif Arsalan mengatakan bahwa umat Islam ini tidak mau berkorban untuk agamanya. Itu jawabannya. Ngapunten, kalau panjenengan ke Papua 300 bandara perintis itu dibangun misionaris. Dan mereka meninggalkan daerahnya di Mississippi itu bisa tinggal di Papua 12 tahun. Kita sibuk sama perut kita sendiri. Betul apa enggak? Ya, bukan sibuk untuk membangun masjid, peradaban, enggak Pak. Sibuk untuk utang. Silakan nanti dicek di Al-Quran, ayat terpanjang itu ayat tentang apa? Ayat apa? Ayat Al-Baqarah 282. Nanti dicek ya. Itu ayat tentang hutang piutang. Bukan ayat tentang sholat, betul? Ayat terpanjang di Al-Quran itu ayat tentang utang. Seakan-akan Allah itu tahu untuk memperpanjang utang. Demi apa? Demi gaya hidup, demi gengsi. Betul? Kita lupa membesarkan agama. Kita lupa sama Pak Dirman yang sudah mengorbankan semuanya demi kita. Kita sudah berkorban sedikit aja. Yo belum tapi diungkit-ungkit. Ibu asli itu tekan aku. Kipas itu bisa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita itu cuma satu penyakitnya Pak. Kata Rasulullah itu, hubbud dunya, terlalu cinta dunia, lengket karo dunia. Kalau bahasa kepanjangan itu medit dari itu coy mana kita itu. Betul Pak?
sampai ke Madinah, orang Ansor Medina gak ada yang bisa tinggal di Madinah, betul nggak? Tapi orang Ansor itu apa? Rumah dikasihkan, istri dikasihkan. Saya punya istri 2, 1 buat kamu. Allahu Akbar. Saking dermawannya orang Ansor. Jadi kita nggak akan menang kalau kita umat Islam ini, kata Syekh Amir Syarif Al-Salam, masih sulit untuk berkorban. Itu aja masalahnya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, itu namanya penyakit wahan. Selama kita masih begitu, akan dicabut kegentaran musuh-musuh Islam sama kita. Kita seperti buih di lautan. Betul Pak? Korupsi itu terjadi karena apa? Dunia, apa lagi Pak? Makanya panjenengan ini kalau lampunya Honda Supra X, jangan maksa beli Honda Jazz. Stres, betul banget. Hidup tuh apa kadarnya? Saya tuh waktu keluar Jawa sampai kaget. Ada suku prinsipnya lebih baik kalah nasi daripada kalah bensin. Wah, rakyat kok ini. Ya, hidup itu cuma untuk bensin. Saya mengajak semuanya. Ini bulan, mungkin tahun depan belum tentu kita ngalami lagi bulan ini. Betul? Dan salah satu nama bulan Ramadan ini Sahrul Jud, bulan kedermawanan. Nanti dilihat di surat Al-Hasyr ayat 9 ayat 10. Itu cerita tentang Ansor dan Muhajirin. Bagaimana orang Ansor itu menjamu orang Muhajirin. Di surat Al-Hasyr ayat 9-10. Dan di akhir surat Al-Hasyr itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Sama persis ayatnya dengan surat At-Taghabun ayat 16. "Wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa dipelihara dari sifat kikir, bakhil, medit, maka dia orang yang bejo, orang yang berul. Saya tutup dengan satu kisah. Ketika Ibnu Katsir menafsirkan ayat Al-Hasyr 9 ini, dia menceritakan ada seorang tabi'in namanya Sufyan Ats-Tsauri. Ketika beliau tawaf, beliau itu mendengar ada seorang yang doanya itu sama terus. Doanya bunyinya begini, Allahumma qini suha nafsi. Ya Allah, peliharalah aku dari sifat kikir. Sampai Sufyan Ats-Tsauri itu nyari siapa ya? Doanya sama terus, kan rame ya, tawaf itu. Ketemu. Ternyata yang berdoa begitu seorang sahabat mulia yang namanya Abdurrahman bin Auf. Salah satu sahabat yang kaya raya. Ternyata doanya itu Allahumma qini syuhasi. Ya Allah, peliharalah aku dari sifat kikir, medit, bakhil. Dan Abdurrahman bin Auf itu orang paling bejo di Madinah. Saking pengennya melarat, dia itu pernah tulakan kurma sing bosok. Harapannya nggak ada yang beli ya. Ternyata rombongan Raja Yaman datang. Rajanya sakit, katanya obatnya cuma satu, kurma gosok. Akhirnya kurmanya diborong, gak si gomarat. Saking bejonya Abdurrahman bin Auf. Dan diceritakan di sejarah perang Tabuk, perang paling susah dalam sejarah Islam itu, beliau itu menyumbangkan 200 rupiah emas. Itu saya hitung, kira-kira jumlahnya sekitar 5 miliar. Kalau harga emas itu sekitar 750 sampai 800 ribu. Sekali nyumbang 5 miliar, ini 5 miliar ribu. Dan itu pun pulang dengan bangga. Ya tak apa, 500. Dan beliau ketika meninggal, ini saya bukan nyindir ya, tapi kalau tersindir ya itu hidayah mungkin. Dan ketika beliau meninggal, beliau itu mau menginfakkan hartanya itu kira-kira kalau di total ya, saya hitung itu jumlahnya sekitar 116 miliar. Jadi kira masjid. Masya Allah. Kalau sekarang mungkin dari satu rumah sakit bapak ya. Luar biasa kan? Wajar nggak Pak kita dulu menang? Wajar, karena Abu Bakar nggak pernah melekat sama harta, Umar nggak pernah melekat sama harta, Utsman apalagi beli sumur, betul? Namanya sumur rumah, sampai sekarang itu masih ada yang disimpan
kekayaannya Utsman. Luar biasa. Dan Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau saya kembali pada kitabnya Abi Sa'id Al-Ansari, saya mengajak diri saya dan kita semuanya, mari kita banyak-banyak berkorban untuk agama ini. Gak bisa uang pakai tenaga. Saya gak punya uang Pak Ahmadillah ketua takmir kan, saya punya vakum cleaner aja, tak sedote ini kakak. Kita kadang-kadang melok buku tapi gak melok dari kesini. Betul apa enggak? Izin, betul kan? Kalau nggak mampu imamnya tadi dipijeti, betul nggak? Sampai ke sekolah masuk, tak pijeti, tak iso duit. Iki wes dari iso duit, tak dengerin kesibukan, betul apa enggak? Tak dengerin di masjid. Kalau kata anak sekarang itu semua, kita mau apa? Silakan. Saya kira ini terlalu banyak tempat, waktu yang kita bisa beramal soleh. Setuju? Ya, mudah-mudahan begitu Bapak Ibu. Kita ketemu ini gak kebetulan. Ya, mudah-mudahan dari pertemuan singkat ini muncul pejuang-pejuang besar. Ya, bisa menuju bulan kedermawanan. Saya kira begitu. Saya mohon maaf, mungkin lain kali nanti kita sambung pembahasan kitab tadi. Saya terima kasih kepada Pak Ahmadillah, para Pak Sardikan dan semua takmir pengurus ya atas undangannya. Saya berdoa mudah-mudahan masjid ini segera tuntas, ya lebih nyaman panjenengan beribadah di sini, dan yang lebih penting masjid ini menjadi saksi kedermawanan panjenengan, sungguhan panjenengan ya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.